Kajian utama dalam ilmu kimia adalah mempelajari perubahan materi atau reaksi kimia. Nah, agar reaksi kimia yang terjadi mudah dikomunikasikan, maka digunakanlah lambang dan zat-zat yang terlibat dalam reaksi kimia yang dinyatakan dalam bentuk persamaan kimia atau persamaan reaksi. Persamaan reaksi didefinisikan sebagai persamaan yang menyatakan kesetaraan jumlah zat-zat yang terlibat dalam reaksi kimia dengan menggunakan rumus kimia. Nah, berikut ini adalah beberapa hal penting yang harus teman-teman pahami agar dapat menuliskan persamaan reaksi kimia dengan benar. Yang pertama, dalam reaksi kimia terdapat zat-zat pereaksi yang disebut juga dengan reaktan, dan zat-zat hasil reaksi yang disebut juga dengan produk. Nah, dalam penulisan persamaan reaksi, rumus kimia pereaksi dituliskan di ruas kiri dan rumus kimia untuk hasil reaksi dituliskan di ruas kanan. Kemudian, antara kedua ruas itu dihubungkan dengan anak panah yang menyatakan arah reaksi kimianya. Anak panah ini dapat teman-teman baca membentuk atau bereaksi menjadi. Selanjutnya, wujud setiap zat yang terlibat diikutsertakan dalam persamaan reaksi. Dalam hal ini, ada 4 jenis wujud zat, yaitu gas yang dilambangkan dengan huruf G ditulis di dalam tanda kurung, cairan atau liquid yang dilambangkan dengan huruf L ditulis di dalam tanda kurung, zat padat atau solid yang dilambangkan dengan huruf S ditulis di dalam tanda kurung, dan larutan atau akuas yang dilambangkan dengan AQ ditulis dalam tanda kurung. Nah, menurut aturan IUPAC, penulisan fasa atau wujud zat dalam persamaan reaksi dituliskan sejajar dengan rumus kimianya. Contoh, untuk gas karbon dioksida ditulis CO2 dalam kurung G, atau misalnya padatan BaSO4 ditulis BaSO4 dalam kurung S. Berikutnya bilangan yang mendahului rumus kimia zat-zat dalam persamaan reaksi disebut dengan koefisien reaksi. Nah, koefisien reaksi ini menyatakan perbandingan paling sederhana dari partikel zat yang terlibat dalam reaksi. Terakhir, suatu reaksi dikatakan setara apabila jumlah setiap atom di ruas kanan dan kirinya sama. Nah, penyetaraan reaksi kimia dapat dilakukan dengan mengubah koefisien dari zat-zat yang terlibat hingga jumlah setiap atom di ruas kanan dan kirinya sama. Nah, supaya paham, mari kita perhatikan persamaan reaksi berikut ini. 2H2 gas ditambah O2 gas menjadi 2H2O liquid. Nah, untuk reaksi ini, reaktan atau pereaksinya adalah gas H2 dan gas O2. Sedangkan produk atau hasil reaksinya adalah H2O atau air yang berwujud cair atau liquid. Kemudian angka 2 yang ditulis di depan H2 merupakan koefisien H2 yang menunjukkan bahwa ada 2 molekul H2 yang terlibat dalam reaksi. Untuk oksigen koefisiennya 1, dan memang untuk koefisien 1 tidak perlu dituliskan angka 1-nya. Nah, maka artinya ada 1 molekul oksigen yang terlibat dalam reaksi. Adapun koefisien untuk H2O-nya adalah 2, yang menunjukkan bahwa ada 2 molekul H2O yang terbentuk. Maka untuk reaksi ini, dapat teman-teman baca 2 molekul hidrogen bereaksi dengan 1 molekul oksigen membentuk 2 molekul H2O. Nah, supaya paham, mari kita lanjutkan ke contoh-contoh soal. Soal yang pertama, pada reaksi 2Na solid ditambah 2H2O liquid menjadi 2NaOH aqueous ditambah H2 gas, yang disebut reaktan adalah, nah, reaktan adalah zat yang menjadi pereaksi atau senyawa awalnya. Dan untuk soal ini, reaktannya adalah Na dan H2O.
Sehingga jawaban untuk soal ini adalah opsi E. Nah, adapun untuk NaOH dan H2 merupakan hasil reaksi atau produknya. Soal yang kedua, di antara persamaan molekuler berikut, reaksi yang sudah setara adalah. Nah, seperti yang kita bahas sebelumnya, suatu reaksi dikatakan setara apabila jumlah setiap atom di ruas kanan dan kirinya sama. Nah, mari kita lihat setiap opsi yang ada. Untuk opsi A, jumlah atom Cu di ruas kirinya adalah 2, dan di ruas kanan jumlah atom Cu-nya adalah 1. Maka jelas reaksi ini belum setara. Kemudian untuk opsi B, jumlah atom S di ruas kirinya adalah 1, dan di ruas kanannya juga 1. Jadi untuk atom S-nya sudah setara. Kemudian untuk atom oksigennya, di ruas kiri pada SO2 ada 2 atom oksigen, dan pada 2O2 ada 4 atom oksigen, sehingga total oksigen di ruas kirinya adalah 6. Untuk di ruas kanannya, jumlah atom oksigennya hanya 3, sehingga reaksinya belum setara. Untuk opsi C, jumlah atom hidrogen di ruas kirinya adalah 2, dan di ruas kanan juga 2. Kemudian untuk atom S, di ruas kiri jumlahnya 1, dan di ruas kanan juga 1. Selanjutnya untuk atom oksigennya, di ruas kiri ada 2, sedangkan di ruas kanan ada 3, sehingga reaksi ini belum setara. Kemudian untuk opsi D, jumlah atom P di ruas kirinya adalah 4, dan di ruas kanan juga ada 4. Untuk atom oksigennya, di ruas kiri jumlahnya ada 10, dan di ruas kanan juga ada 10. Untuk atom C-nya, di ruas kiri jumlahnya 10, dan di ruas kanan juga ada 10. Jadi reaksi ini sudah setara. Sehingga jawaban untuk soal ini adalah opsi D.